Assalamualaikum, selamat sore dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apriliando Putra Purnama. Saya dari Universitas Mula Marwan, Prodi Penjas, NIM 2205106014, kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan membahas suatu materi, yaitu materi belajar dan pembelajaran. Dan tidak lama saya akan langsung masuk ke materinya. Silahkan dicermati ya teman-teman. Sebenarnya pembelajaran dan belajar merupakan kalimat yang mempunyai makna yang berbeda, meskipun jika dilihat hampir sama dari hurufnya. Tetapi pembelajaran dalam proses belajar ada sistemnya, sedangkan belajar tidak harus ada sistemnya. Oleh karena itu kita akan bahas. Tapi kita akan bahas tentang belajar dulu. Belajar sebagai karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia, bahkan tiada hari tanpa belajar. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Salah satu ciri dari aktivitas belajar ini menurut para ahli pendidikan dan psikologi adalah adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap ilmu yang baru dipelajarinya atau penguasaan terhadap keterampilan dan perubahan yang berupa sikap. Untuk mendapatkan perubahan tingkah laku tersebut, maka diperlukan tenaga pengajar yang memadai. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini biasanya relatif permanen sih. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi itu karena belajar untuk waktu tertentu dan biasanya akan tetap atau tidak berubah-ubah. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung, jadi bisa besok, ya kan? Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Perubahan tingkah laku ini biasanya hasil dari latihan atau pengalaman. Ya, pengalaman atau latihan ini dapat memberikan penguatan sehingga perubahan tingkah laku ini semakin jadi ya. Misalnya jadi nakal. Ya enggak ya, enggak boleh gitu. Dan masuk yang kedua, ada pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuannya, sehingga siswa dapat menggapai cita-cita yang ingin dicapai. Sedangkan arti belajar menurut Arthur J. Gates bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Seperti halnya anak laki-laki yang merakit sound system, hal mana pengetahuan tersebut didapatkannya dari belajar di bangku SMK jurusan teknik. Dalam pendidikan pembelajarannya tentunya mempunyai fungsi terhadap proses belajar. Hal mana fungsi pembelajaran ini dibagi dua. Yang pertama sebagai sistem, seperti halnya sebuah metode, strategi, tujuan, dan materi pembelajaran. Sama juga kayak pembelajaran di sekolah dan belajar kelompok sama teman-teman itu kan, sehingga makna dari pembelajaran dan belajar mempunyai makna yang berbeda namun tetap satu dalam tujuan pendidikan, yaitu membentuk individu yang kreatif, normatif, aktif, dan agamis. Yang kedua ada pembelajaran sebagai proses, yaitu sebagaimana persiapan seseorang guru dalam memulai belajar, seperti mempersiapkan media pembelajaran, lalu mengacu pada media pembelajaran dan menindaklanjuti pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Berikut ini saya akan kasih tahu ciri-ciri pembelajaran, yaitu satu itu memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Keempat, adanya aktivitas siswa
merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kelima, ada aktor guru yang cermat dan tepat. Keenam, pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Ketujuh, waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Juga ada yang ke-8, evaluasi baik, evaluasi proses maupun evaluasi produk. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya bahas tadi. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.